Kita harus pelajari kasus per kasus, Bang. Kita harus, karena di daerah mayoritas non Muslim juga, jangankan mendirikan Iya. masjid, mendirikan musola juga berat di situ. Nah, mungkin alasannya karena cuman berapa orangnya, ngapain kau dirikan masjid di sini? Ini kan sudah ada masjid, ngapain kau dirikan lagi masjid? Sudah ada masjid. Atau tadinya rumah, tapi tiba-tiba berubah menjadi masjid. Ya itu nggak boleh. Nah inilah yang dialami kemudian oleh keadaan yang ada di negara kita ini. Negara memfasilitasi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjalankan agama dan juga punya kewajiban untuk saling menghargai satu sama yang lain. Tapi nih Bang, tapi ada satu agama yang senantiasa selalu jahil terhadap agama lain. Contoh, Tuhannya mereka dibawa oleh Belanda, kitabnya itu nama Tuhannya God. God kalau di Indonesia kan berubah menjadi Tuhan. Tapi ternyata setelah masuk ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Kitabnya tadinya sampulnya adalah Biblos. Atau dalam bahasa Yunani-nya Biblika. Tapi masuk ke Indonesia dirubahnya menjadi Alkitab. Inilah semua yang memicu kemudian betapa umat Islam itu selalu ditindas dalam segi akidah. Minoritas menindas kami gitu loh Bang. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara itu. Lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah Yunani. Padahal kitab Anda itu berasal dari Yunani, bahasa Yunani. Kok di dalamnya penuh bahasa-bahasa Quran? Sampulnya aja di depan nih. Kayak ini. Alkitab. Ini dari mana kata Alkitab ini? Ini satu-satunya sumber dari Al-Quran. Kok bisa ada di sini? Tapi apakah saudara Kristen itu bisa sadar? Enggak. Taunya menyerang. Taunya merasa tersakiti. Taunya merasa dizolimi. Padahal kami 86%, saudara cuma 6%. Tapi titik demi titik kalian kumpulkan itu, kalian jadikan sebagai satu kesakitan yang sangat dahsyat. Padahal sejarah menorehkan, ya penjajah di atas muka bumi ini yang melakukan pembumbun sehingga jutaan manusia jadi terlantar, jutaan manusia kehilangan rumah, jutaan manusia kehilangan keluarga. Anak-anak menjadi yatim, ibu-ibu menjadi janda, suami menjadi duda. Pelakunya siapa? Orang yang beragama seperti Bapak ini. Tuhannya siapa? Tuhan yang sama seperti Bapak. Adakah kami mengatakan bahwa agama Anda itu adalah agama penjajah? Enggak. Enggak ada. Tapi ketika ada kesalahan prosedur, selalu Islam yang dibawa. Oknum yang melakukan, Islam yang dibawa. Tapi kalau giliran yang membumbun, kayak di Makassar ini Bang, di Sulawesi Selatan ini, ada satu pemakaman isinya 40.000 jiwa. Pelakunya itu adalah dari agama saudara. 40.000 jiwa Bang, satu makam dibumbun oleh orang yang seakidah, seagama dengan abang. Tapi kami tidak mencap kalian itu sebagai agama penjajah, enggak. Berbeda dengan kalian ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Ketika gereja diprotes, yang kalian bawa Islam. Padahal Al-Quran menggariskan, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah. Jadi Allah menggariskan suatu kaidah di Islam. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Memaafkan. Makanya di Islam di Indonesia ini Bang, kalau Anda melihat kami 80%, 86, kalian 6%, kalian dicintai, disayangi sama masyarakat Indonesia. Kami sayang sama kalian. Tapi mungkin dalam perlakuan kehidupan kita sehari-hari, ya setiap ada kesalahan Islam, setiap ada kesalahan Islam, setiap ada sesuatu Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Tidak ada dalil di dalam Al-Quranul Karim untuk memerintahkan umat Islam merusak rumah ibadah. Tak ada. Dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Bahkan dalam perang pun umat Islam haram hukumnya merusak rumah ibadah agama lain di luar Islam. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh agama lain, imam, pendeta, dan itu tidak boleh. Di Islam loh itu, seperti itu Bang. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalau kita baca di Bible, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anak-anak, ibu-ibu yang menyusui, bla 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 bla, bunuhlah. Itu ada perintah dalam Bible Bang.
Tapi kami umat Islam ketika kalian melakukan pembun-bun, kami tidak mengatakan, lah ini Kristen ini, memang agamanya mengajarkan. Padahal di Bible mengajarkan loh bang. Coba anda baca di Ulangan 20, nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah untuk kau perangi, tawarkan kepada mereka perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian itu, jadikanlah mereka budakmu, dan ajaklah dan suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu yang dipraktekkan Belanda. Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, dan seterusnya abangku. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Carikan saya di Al-Quran kalau ada. Saya keluar dari Islam kalau ada data-data seperti itu dalam Al-Quran. Coba abang baca Ulangan 20 nomor 10, nomor 11. Itu kan perkataan Abang Juma berkata itu yang ada di Bible. Itu di Bible, Bang. Saya membaca yang ada di Bible. Iya. Tapi Bang, kalau sesuai dengan realita yang saya dapat selama saya pada saat itu, berbeda dengan yang Abang ungkapkan sekarang. Berarti itu oknum. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kalau ada orang Islam yang jahat, orangnya, karena agamanya tidak mengajarkan jahat. Berbeda bukan dengan saya bilang abang. Muslim Bang, bukan saya bilang Islam, bukan. Karena ya, tapi saya nangkapnya begitu. Berbeda, berbeda dengan bukan saya agama bilang saudara. Muslim atau Muslim yang berbuat sedemikian. Karena apa? Pada saat itu saya di dalamnya mereka berbohong kepada saya. Iya. Makanya saya bilang berbohong kepada saya, Bang. Contoh, salah satunya, Bang ya. Ini bukan saya berbohong. Ini fakta realita berbicara. Iya, Aku tanya imamnya, beda bahasanya.